Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Hasanah. Saya dari kelas 3D PIAUD. Di video ini saya akan menjelaskan tentang bayi yang lahir secara prematur. Oke, langsung saja kita bahas apa sih bayi prematur itu atau kelahiran prematur. Kelahiran prematur adalah kelahiran yang sebelum minggu ke-37 atau lebih awal dari perkiraan lahir. Nah, kondisi ini yang terjadi ketika kontraksi rahim mengakibatkan terbukanya leher rahim atau serviks sehingga membuat janin memasuki jalan lahir. Nah, apa sih penyebabnya sehingga terjadi kelahiran prematur? Yang pertama, sebab utamanya yaitu pecahnya ketuban lebih awal. Namun, ada beberapa faktor yang dapat memicu terjadinya kelahiran prematur. Yang pertama yaitu faktor kesehatan ibu, seperti penyakit yang bersifat kronis kayak ginjal, jantung, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu penyakit infeksi seperti infeksi saluran kemih, infeksi cairan ketuban, dan infeksi vagina. Yang ketiga, kelainan bentuk rahim. Yang keempat, ketidakmampuan serviks menutup selama masa kehamilan. Dan yang kelima adalah stres. Yang kedua yaitu faktor kehamilan seperti kelainan atau menurunnya fungsi ari-ari. Kedua, kelainan posisi ari-ari. Yang ketiga, ari-ari yang lepas sebelum waktunya. Keempat, terlalu banyak cairan ketuban. Yang kelima, pecahnya ketuban lebih awal. Dan faktor yang ketiga yaitu faktor yang melibatkan janin seperti kehamilan kembar, kelainan darah pada janin. Selanjutnya tentang gejala kelahiran prematur. Gejala kelahiran prematur ini hampir serupa dengan gejala atau tanda kelahiran. Untuk memastikan gejala tersebut tidak berbahaya bagi ibu hamil dan bayi, maka dianjurkan untuk berkonsultasi ke dokter. Adapun gejalanya seperti nyeri punggung bagian bawah, kontraksi setiap 10 menit, kram di perut bagian bawah, keluar cairan dan lendir dari vagina yang semakin banyak, pendarahan vagina, tekanan di bagian panggul dan vagina, mual, muntah sehingga menyebabkan diare. Adapun ciri-ciri dan penanganan bayi prematur. Secara fisik, bayi yang lahir prematur akan terlihat berbeda dari bayi yang lahir secara normal. Tubuh bayi prematur berukuran kecil dan kepala agak lebih besar. Nah, ciri-ciri lain dari bayi yang lahir prematur, yang pertama yaitu diselimuti oleh bulu halus yang tumbuh tebal di seluruh tubuhnya. Yang kedua, bentuk mata tidak sebulat bayi normal karena kekurangan lemak tubuh. Yang ketiga, suhu tubuh yang rendah. Yang keempat, sulit bernapas karena perkembangan paru yang belum sempurna. Yang kelima, belum bisa mengisap dan menelan dengan sempurna sehingga sulit menerima asupan makanan. Selanjutnya tentang solusi bagi bayi yang lahir prematur. Setelah dilahirkan, dokter akan melakukan penanganan khusus terhadap bayi yang prematur. Bayi yang prematur tersebut akan menjalani perawatan yang intensif di ruang NICU hingga organ dalam perkembangannya itu berkembang sempurna dan kondisi bayi stabil. Adapun bentuk-bentuk penanganan khusus yang dilakukan oleh dokter seperti memasukkan bayi ke dalam inkubator agar suhu tubuh bayi tetap hangat. Yang kedua, memasang sensor di tubuh bayi untuk memantau sistem pernapasan, detak jantung, tekanan darah, dan suhu tubuh bayi. Yang ketiga, memberi ASI atau susu formula melalui selang makanan yang dipasang melalui hidung bayi. Yang keempat, bayi yang lahir dengan penyakit kuning akan menjalani terapi sinar untuk mengurangi warna kuning tubuh. Yang kelima adalah memberikan transfusi darah untuk meningkatkan jumlah sel darah bayi jika diperlukan. Hal ini dilakukan karena proses pembentukan sel darah merah belum sempurna. Yang keenam, melakukan pemeriksaan jantung bayi secara berkala dengan USG jantung atau ekokardiografi. Yang ketujuh, memeriksakan
USG juga dilakukan untuk memeriksa kemungkinan adanya pendarahan di otak dan organ tubuh lainnya seperti hati dan ginjal. Yang terakhir yaitu pemeriksaan mata akan dilakukan untuk mendeteksi kelainan yang dapat mengganggu penglihatan. Selanjutnya yaitu pencegahan kelahiran prematur. Nah, langkah pertama pencegahan utama kelahiran prematur adalah dengan menjaga kesehatan sebelum dan selama masa kehamilan. Upaya ini dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu yang pertama, lakukan pemeriksaan kehamilan secara rutin. 2. Menjalani diet sehat sebelum hamil. 3. Hindari paparan bahan kimia dan substansi berbahaya. Yang keempat, konsumsi suplemen kalsium. Yang kelima, mempertimbangkan jarak kehamilan. Dan yang terakhir, menggunakan pesarium. Dan yang terakhir yaitu dampak kelahiran prematur. Bayi yang lahir prematur pun rentan mengalami gangguan pernapasan, gangguan jantung, masalah penglihatan, mudah terkena infeksi, dan dapat mengalami gangguan perkembangan saat ia besar. Nah, itu adalah beberapa penjelasan dari saya tentang kelahiran prematur, baik dari segi apa itu kelahiran prematur, apa saja penyebabnya, apa saja ciri-cirinya, bagaimana solusinya, apa saja gejalanya, dan bagaimana dampak dari kelahiran prematur tersebut. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.